Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dari Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menyimpulkan materi tentang prinsip etika bisnis. Jadi, etika bisnis secara sederhana yang dimaksud adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun penduduk di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Apakah etika bisnis dalam sebuah perusahaan itu penting? Ya, sangat penting, karena etika bisnis dapat menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Contoh etika bisnis pada perusahaan bisa dilihat dari ketepatan waktu hadir seseorang, tata krama, dan sopan santun ketika bertemu orang baru, menghargai pendapat orang lain, menyebut nama klien dengan baik, berdiri saat memperkenalkan diri, dan lain sebagainya. Terus, bagaimana dalam etika berbisnis? Etika bisnis juga diartikan sebagai aturan main yang dijalankan oleh pebisnis, entah dalam memproduksi maupun memasarkan produk. Jadi ada 6 etika dalam berbisnis. Yang pertama itu jujur. Seperti yang kita ketahui, jujur merupakan tiang segala perilaku. Oleh sebab itu, dalam hal berbisnis, etika yang satu ini diletakkan pada urutan pertama. Jika seorang pebisnis tidak memiliki kejujuran, kemungkinan besar bisnis yang dijalankannya tidak akan berkembang. Kejujuran ini juga berlaku dalam pemasaran. Jika terdapat produk yang memang tidak layak untuk dijual, maka sudah seharusnya kita jujur. Jangan sampai produk yang tidak layak tersebut dijual dengan cara yang tidak baik sehingga menghancurkan usaha kita sendiri. Yang kedua itu ada otonomi. Otonomi, seorang perusahaan juga harus memiliki jiwa otonomi, yaitu kebebasan dan menentukan apa yang diinginkannya, sehingga keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga ada sifat empati, perasaan di mana bisa merasakan perasaan orang lain. Sebagai seorang perusahaan, kita tidak boleh berpura-pura tutup mata alias tidak peka dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada karyawan yang tidak semangat bekerja dan tampak lesu. Anda harus menyadari hal itu. Bisa dengan menanyakan bagaimana kabarnya, memiliki saran untuk pergi ke dokter, memberi izin pulang lebih awal, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita ingin sesuatu yang menguntungkan. Entah seberapa besar atau seberapa keuntungan yang didapat sangatlah relatif dan tergantung dari tujuan dari diri kita masing-masing, serta harus memperhatikan unsur-unsur lain. Yang kelima itu adil. Seorang pengusaha harus memiliki sikap adil terhadap siapapun, tidak peduli status maupun jabatan orang lain. Begitu juga ketika kita memberikan gaji kepada karyawan, kita harus adil. Misalnya karyawan yang lain merupakan saudara lalu diberikan gaji yang lebih tinggi, sementara karyawan yang setingkatnya dengan jurusan mendapatkan gaji UMR. Yang terakhir itu ada integritas. Integritas merupakan salah satu faktor yang menentukan bagaimana harga diri seseorang pengusaha, bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang-orang sehingga usaha dapat berkembang.
Itulah tadi kesimpulan dari materi prinsip etika bisnis. Dalam video ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Hussein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.